Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan juga terus berharap bersandar kepada Tuhan, karena di masa-masa inilah kita tidak bisa lari ke hal-hal yang lain, tetapi hanya di kaki Tuhanlah kita mendapatkan kekuatan yang sesungguhnya. Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan, saya menyapa secara khusus Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Pusat Kota Bitung, yang memang hari-hari ini kita biasa seperti dulu, kita biasa beribadah bahkan setiap hari ya. Dari hari Senin ketemu ke Senin lagi, Senin keluarga muda, Selasa itu ada kaum bapak pelprip yang digabung ya, Rabu ada rayon-rayon, Kamis ada kaum ibu, Jumat ada praise and worship, hari Sabtunya kita ada ibadah pemuda remaja, Minggu ibadah 2 kali. Nah, kali ini jemaat GPDI Pusat justru tidak ada lagi ibadah, dan kami menganjurkan bukan berarti tidak ada ibadah, saudara tidak melakukan kegiatan rohani, tidak terkoneksi dengan Tuhan. Kami tetap menganjurkan bahwa saudara yang ada di rumah membangun mesbah keluarga, family altar, tetapi juga bisa menyaksikan tayangan rohani di GPDI Pusat. Live streamingnya setiap hari Rabu dan Minggu 2 kali ya, dalam 1 minggu. Tetapi saudara, saya merasa bahwa jemaat butuh sesuatu yang lebih dari sekedar 2 kali ibadah melalui live streaming. Itu sebabnya saya membuat podcast ini ya. Nah, apa itu podcast? Sebelum kita lanjut, sebelum kita masuk, sebentar kita juga akan berdoa terlebih dahulu. Apa itu podcast? Podcast pada dasarnya semacam siaran radio ya, seperti siaran radio lah begitu, rekaman. Tapi kalau radio kan kita bisa pilih stasiun radio A, B, C dan seterusnya. Nah, podcast ini rekaman. Sebenarnya kalau kita melihat di Indonesia ini sesuatu yang masih jarang, tapi di luar negeri sudah banyak ya. Bahkan ada tema-tema khusus. Podcast itu khusus untuk hal yang rohani, sebenarnya lebih ke arah yang lebih ngeflow, lebih sesuai dengan kebutuhan. Tidak harus khotbah, juga tidak harus renungan, tidak juga harus talk show dan sebagainya. Dia bisa berbagai macam, tetapi khusus untuk podcast yang saya bangun atau saya rintis ini, yang khususnya diberikan kepada jemaat GPDI Pusat, saya rindu ingin berbagi tentang hal-hal yang bersifat rohani, tentunya berdasarkan firman Tuhan, karena saya merasa hari-hari ini kita butuh firman Tuhan, kita butuh kekuatan daripada Tuhan ya. Jadi kita akan mengacu kepada tema utama kita yang sudah dicanangkan oleh gembala. Puji Tuhan, jemaat masih ingat? Ya, di 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Ayo kita baca sama-sama ya. Yang hafal silahkan dihafal. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, ya, pada dasarnya podcast ini bukan hanya khusus kepada jemaat GPDI Pusat, tetapi seberapa banyak yang mendengar ataupun menyaksikannya dari tayangan YouTube ya. Cuma memang saya khusus buat ini lebih fokus kepada audio ya. Meskipun kalau kita melihat sekarang juga ada podcast yang sifatnya video, seperti yang dibuat oleh Deddy Corbuzier, Raditya Dika atau Raffi Ahmad. Sekarang kan trennya seperti itu ya. Itu mereka buat seperti itu karena kebutuhannya untuk komersil, untuk entertain ya, ada interaksi. Tetapi
Ini kebutuhannya untuk memberi penguatan kepada jemaat. Puji Tuhan. Itu sebabnya sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih di tengah-tengah situasi dan keadaan yang sepertinya kami sukar untuk beribadah secara fisik, untuk berkumpul secara komunal, tetapi kami bersyukur ada media-media yang lain, khususnya dalam teknologi dan juga dunia digital, kami boleh menikmati firman-Mu, persekutuan dengan Tuhan, bahkan dengan sesama anak Tuhan, meskipun mungkin secara fisik kami berjauhan, tetapi kami bersyukur semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi hormat, kepujian, kebesaran nama Tuhan, bagi orang-orang yang mengasihi dan mempermuliakan Tuhan. Itu sebabnya pada kesempatan ini Tuhan, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu, merenungkan tentang kebaikan Tuhan, dan kiranya Roh Kudus menolong kami semua. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan, tema atau subtema ya dari ayat yang kita sudah baca tadi, 1 Korintus 15 ayat 58, di dalam triwulan yang pertama, Jemaat Tuhan GPDI Pusat Kota Bitung, kita bicara tentang fondasi kekristenan ya. Kita bicara tentang bagaimana kita harus berdiri teguh. Banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan firman yang sudah menyampaikan selama bulan Januari, Februari, dan Maret. Dan di bulan April, Mei, dan Juni ini kita bicara tentang subtema yang kedua, yaitu jangan goyah. Haleluya, puji Tuhan ya. Tema jangan goyah. Saudara, tema jangan goyah adalah bicara tentang pertumbuhan rohani. Bicara tentang karakter ya. Kalau berdiri teguh itu bicara tentang fondasi iman. Nah, jangan goyah ini bicara tentang karakter, bicara tentang pertumbuhan iman. Jadi analoginya begini saudara, satu pohon yang punya akar yang kuat, yang punya fondasi yang kokoh, akarnya bisa merambah, akarnya bisa tembus sampai ke sumber mata air ya, maka dia akan mendapatkan suplai makanan yang cukup, dan akhirnya dia akan menjadi pohon yang semakin hari semakin bertumbuh. Bukankah itu yang pernah diingatkan oleh pemazmur dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, jadi pohon itu harus tertanam, pohon itu harus disuplai oleh aliran air, dan pohon yang disuplai dengan aliran air yang menguatkan, yang memberi nutrisi yang baik, yang memberi zat-zat mineral-mineral yang membuat pohon itu bertumbuh, akan menjadi pohon yang kemudian bertumbuh tinggi menjulang ke atas. Memang ada pohon-pohon juga yang tidak bertumbuhnya tidak harus tinggi, tetapi ini bicara analogi saudara ya. Nah, pohon yang tinggi, pohon yang menjulang ke atas biasanya akan diterpa oleh angin ya. Nah, kalau dia punya akar yang kokoh, dia tidak masalah. Dan lebih daripada itu,
sebesar angin apapun, kalau dia punya fondasi yang kokoh, dia tidak akan goyah. Itu sebabnya bicara anak Tuhan, jemaat Tuhan yang semakin hari bertumbuh, tentu akan menghadapi tantangan, akan menghadapi godaan, cobaan, akan menghadapi angin, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Itu sebabnya tema yang kedua di bulan April, Mei, Juni, kita bicara tentang karakter, bicara tentang pertumbuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang pertumbuhan, ya, kita harus melihat sebenarnya apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan manusia. Kita buka dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, saudara, kita harus memperhatikan kalimat di dalam bagian ini adalah, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar dan rupa. Nah, saudara, gambar dan rupa ini ditulis dalam bahasa asli Selem dan Demut, ya. Gambar dan rupa. Ini bukan soal Tuhan itu punya muka, Tuhan itu punya tangan, Tuhan itu punya kaki, walaupun dalam Alkitab Tuhan bisa juga digambarkan seperti itu, ya. Tuhan punya tangan, Tuhan punya mata, mata Tuhan melihat, tangan Tuhan tidak kurang panjang, ya. Tetapi kalau kita mempelajari eksistensi keberadaan daripada Allah itu sendiri, Tuhan Allah itu sendiri, pada dasarnya Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Tetapi yang dimaksud dalam konteks Kejadian 1 ayat 26-27 ini adalah bicara tentang sesuatu yang bukan fisik tetapi inner, ya, sesuatu yang muncul dari dalam hakikat eksistensi keberadaannya. Apa itu? Allah punya pikiran, perasaan dan kehendak. Itu sebabnya manusia pun diciptakan menurut rancangan Tuhan dengan keberadaan yang mencerminkan siapa Tuhan, yang mencerminkan penciptanya, ya. Jadi pikiran manusia adalah pikiran yang ilahi pada dasarnya. Perasaan manusia adalah kasih, sebagaimana Tuhan Allah adalah Allah yang kasih adanya. Kehendak manusia adalah supaya setiap yang ada itu diselamatkan. Pada dasarnya kehendaknya adalah kehendak yang berkenan kepada Tuhan, kehendak manusia. Nah, ini rancangan yang Tuhan taruh dalam kehidupan manusia. Rancangan yang kekal sebenarnya. Tetapi saudara kekasih dalam kasih Tuhan, kita tahu bersama bahwa ketika manusia itu jatuh dalam dosa, ketika manusia itu melawan kehendak Tuhan, ya, rancangan ini menjadi sepertinya gagal. Manusia hilang kemuliaan Tuhan. Manusia hilang kemuliaan Allah. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini yang terjadi, saudara. Ya, nanti dalam seri selanjutnya kita akan membahas mengenai apa yang menjadi penghambat daripada pertumbuhan itu.
Tetapi pada bagian ini, saudara, mari kita menyadari bahwa kita dirancangkan untuk selalu segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita punya hakikat yang indah karena kita adalah cerminan daripada gambar daripada Allah Bapa itu sendiri. Itu sebabnya banggalah dalam hidup kita dan jadilah pribadi yang selalu rindu mau bertumbuh ke arah Tuhan, mau selalu hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan, hidup yang ditujukan hanya kepada Dia. Yesus adalah tujuan kita. Yesus adalah segala-galanya dalam hidup kita. Pertumbuhan kita, kerinduan kita ingin lebih baik karena ingin serupa dengan Kristus. Dalam keadaan sekarang tetaplah kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan arah pandangan kita ke hal-hal yang lain, ke masalah, ke keadaan yang buruk, situasi yang saat ini memang tidak menjanjikan hal-hal yang lebih baik. Tetapi justru di saat seperti ini, arahkan pandanganmu kepada Yesus, karena Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ia adalah kepala daripada tubuh. Ialah Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami sudah mendapatkan satu pemahaman bahwa hidup kami ini adalah hidup yang harus bertumbuh ke arah Engkau. Karena kami menyadari tengah-tengah pertumbuhan kami sebagai orang percaya ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak angin-angin yang akan menyebabkan kami goncang, goyah. Bahkan angin-angin ini juga menghendaki kami akan jatuh. Tetapi di atas semuanya itu, biarlah hidup kami arahkan kepada Engkau. Yesus yang adalah kepala, Yesus yang adalah segala-galanya. Engkau adalah gambar Allah yang sesungguhnya. Engkau adalah yang sulung. Engkau adalah yang utama, Tuhan. Sebabnya kami bersyukur, berterima kasih buat pemahaman-Mu yang luar biasa pada kesempatan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.